merasa nggak KAD support para partai pengusung dalam ini sehingga kok suaranya seperti ini nih? Kalah dan menang itu ketika sudah bertempur. Ya. Kalau sudah sebelum bertempur sudah keluar dari medan tempur, itu bukan petarung. Artinya Gitu. KAD selama ini ada salah satu partai pengusung yang balik kanan atau gimana ini? Saya disebut balik kanan nggak tahu, balik kiri juga nggak tahu. Gitu. Yang jelas logistik kalau itu dibicarakan, memang politik itu perlu logistik, tetapi tidak semua memenangkan pertempuran itu dimenangkan oleh logistik. Contohnya 01 logistiknya banyak, kalah juga nggak ngaruh. Oke, siap. Konstelasi politik dan diusung oleh sang maestro politik Bang EF. Ilmu apa yang Bang EF dapat setelah diusung oleh Bang EF sebagai maestro politik? Saya dapat ilmu banyak. Yang paling penting, paling dapat adalah ilmu menghilang. Menghilang. Itu yang saya paling dapat adalah. Pemirsa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen podcast Hongsia. Saya Dedang Metro. Kali ini akan membahas informasi yang datang dari pusat dan dari daerah. Kali ini bersama narasumber Kang Asep Rohman Dimyati alias Kang ARD, calon Bupati Subang. 2024-2009, beliau seorang tokoh pergerakan, aktivis yang sangat diapresiasi ketokohannya di Kabupaten Subang terutama. Selamat sore Kang ARD. Siap, sore. Kita bicara santai pasca kemarin hasil pilkada. Banyak masyarakat yang sangat mengapresiasi ini. Sosok Kang ARD kok diam, santai, senyum pasca pilkada. Iya. Kan itu. Sementara ketika tadi terpublish hasil rapat pleno KPU Kabupaten Subang yang dimana Kang ARD sebagai salah satu kontestan di paslon 03 Aslina dan tidak unggul dalam ini kan itu. Sementara sosok Kang ARD setelah pasca pencoblosan, di hari pencoblosan H+1 pencoblosan senyum riang gitu. Ini ada apa ini? Namanya juga berkompetisi. Berkompetisi itu ada menang, ada kalah. Nah, berbicara menang kalah bukan berbicara terkait kita ini nggak bisa memberikan niatan kita pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian ke masyarakat itu kan bukan harus saja menjadi bupati. Selaku basic saya sebagai pengacara, orang hukum, sebagai pengusaha, ya kita bisa di sisi lain untuk melakukan pengabdian. Terus kalau misalnya kita tidak unggul, kita harus cemberut, harus marah-marah, harus juga kecewa, ya enggak lah. Atau berontak, atau, ya. Ataupun melakukan sesuatu hal yang memang keluar dari jalur norma-norma aturan gitu. Sebagai orang yang basicnya hukum, ya kita hormati kaidah-kaidah aturan-aturan hukum yang berlaku. Jadi ketika kalah ya terima saja. Apapun hasilnya. Apapun kan hasilnya. Ini sebuah pertarungan ya. Pertandingan, ibaratnya berkompetisi yang memang menjadi sebuah tempat kita introspeksi.
Ya, artinya masyarakat masih belum memberikan kepercayaan kepada kita dan kita harus terima. Gitu, jangan kecewa ketika memang hari ini belum dipercaya, ya buat lagi. Kita ke depan kalau masih pengen pengabdian kepada masyarakat, niatannya baik gitu, ya nyalon lagi aja ke depan, nggak apa susahnya. Artinya prinsip KKRD ini kemenangan yang tertunda. Kemenangan yang tertunda. Masih banyak kesempatan. Masih banyak kesempatan kalau pengen niatan membangun Subang, pengabdian kepada masyarakat, ke masyarakat Subang, ya jangan lelah gitu. Jangan lelah, jangan juga putus asa, karena karakter seorang leader itu tidak pernah punya rasa putus asa, terus saja berbuat gitu untuk masyarakat, untuk daerah. Dan sekarang Kang Renaldi sama Kang Agus gitu yang sudah diberikan kepercayaan kepada masyarakat, ya kita dukung saja mereka gitu untuk bisa ngebangun Subang lebih baik, karena membangun Subang tidak cukup oleh saya, bupati, wakil bupati, pejabat Pemda, ASN, semua harus ikut support ya untuk kemajuan Subang. Dan ini mungkin sebuah ilustrasi Kang ARD barangkali, ibarat pilkada ini di mata para paslon main catur, kan gitu. Ya. Dan ketika pertandingan main catur kalah, ya harus legowo, yang itu yang diwujudkan, yang dipertontonkan oleh seorang ARD, kan itu. Kalau bicara backstreet ke belakang nih, Kang ARD, ketika ARD paslon aslinya diusung oleh 3 partai, Partai Nasdem, PKB dan P3. Kalau kita kaitkan dengan tadi hasil rilis KPU, hasil raihan suara di posisi berapa? 93.210.000. Ya. Kemudian di posisi 9, sekian persen. Ya. Merasa nggak KRD support para partai pengusung dalam ini sehingga kok suaranya seperti ini nih, tidak sesuai dengan perencanaan atau gimana nih kira-kira perasaan Kang RD? Saya nggak akan bicara perasaan saya, masyarakat juga bisa melihat bagaimana partai pengusung mensupport atau tidaknya, kan terlihat. Jadi nggak usah saya utarakan. Nanti kalau saya utarakan ada yang termehek-mehek nanti. Ada yang termehek-mehek. Artinya masyarakat Subang sudah cerdas. Baik di perkotaan, di perdesaan. Bagaimana paslon 03 ini disupport partai atau tidak. Yang jelas ya dari 3 partai yang support ya ada, ada. Cuma yang nggak support yang warawiri kayak mobil jemputan turis kayak begitu, ya itu juga ada begitu. Ya biarkan aja. Artinya saya melihat kondisi seperti itu di politik wajar-wajar saja. Cuma hal ini kalau di dalam berpolitik itu seperti itu ya nggak usah megang partai lah. Begitu, nggak usah megang partai. Bagi saya, pendapat saya, siapapun yang diusungnya mau sampai kapanpun harusnya tegak lurus. Rumus itu ya? Itu rumus, tegak lurus. Kalah dan menang itu ketika sudah bertempur. Kalau sebelum bertempur sudah keluar dari medan tempur, itu bukan petarung. Artinya gitu. KRD selama ini ada salah satu partai pengusung yang balik kanan atau gimana ini? Saya disebut balik kanan nggak tahu, balik kiri juga nggak tahu. Gitu. Yang jelas prinsip-prinsip sebuah perjuangan
peperangan itu bukan seperti itu. Yang jelas berbicara terkait alasannya apa saya tidak tahu, tidak pernah mengutarakan. Kalau bicara alasan logistik, ya yang jelas logistik kalau itu dibicarakan, memang politik itu perlu logistik, tetapi tidak semua memenangkan pertempuran itu dimenangkan oleh logistik. Contohnya 01 logistiknya banyak, di mana-mana ada support yang sangat luar biasa, kalah juga nggak ngaruh gitu. Yang jelas itu adalah keyakinan, keyakinan kita, niatan kita mau mengabdi ke Kabupaten Subang sesuai antara ucapan dengan hati nurani. Makanya kualitas seorang top leader itu dari situ. Bagi saya punya prinsip begini, saya tidak akan meninggalkan medan pertempuran dan meninggalkan pasukan. Gitu. Lebih baik gugur di pertempuran daripada meninggalkan pasukan. Dan itulah mungkin Kang RD. Maka publik bertanya-tanya dulu memprediksi begini, ketika karakter yang muncul selama ini sosok Kang RD itu pasti bakal bereaksi pasca pilkada. Ternyata di luar dugaan. Publik sangat apresiasi dengan sifat kelogoannya seorang ARD yang bertolak belakang dengan apa yang selama ini publik sangkakan. Seorang ARD temperamen, seorang ARD keras, seorang ARD yang pasti tidak akan bakal menerima hasil dan sebagainya. Ternyata di luar dugaan membawa sebuah kesejukan ternyata. Pasca pilkada. Kenapa ini tidak bereaksi kayak paslon lain misalkan unjuk rasa dan sebagainya? Manfaatnya apa? Manfaatnya unjuk rasa apa? Terus temperamen itu seperti apa? Apakah pernah ada satu orang melihat saya temperamen? Memperjuangkan temperamen itu dengan sesuatu hal yang tidak rasional dan tidak masuk akal. Kalau pernah ada lihat saya pernah temperamen gara-gara memperjuangkan yang keluar dari track dan aturan, dengan emosional saya, ya hadirkan. Saya ini kan berbicara ketika keras dan kritis, bukan berarti temperamen. Ya, jadi ketika semua sudah diatur oleh undang-undang terkait pilkada ini, ya kita hargai undang-undang itu, konstitusinya, secara konstitusi bahwa Renaldi yang menang, ya sudah akui saja, 02 menang akui saja. Jadi jangan merasa akui bahwa kalah strategi saja, apa ya, kalah tim, gitu, kalah uang, iya jujur saja. Kalau duitnya lebih berarti kalah strategi. Kalau bisa strateginya juga sama bagus, berarti kurang kompak timnya. Ya itu aja, tinggal gampang gitu. Jadi ketika saya kenapa nggak bereaksi? Apanya bereaksi? Kita harus malu. Kita harus malu dengan diri kita. Kita tunjukkan kualitas seseorang itu, top leader itu bukan dilihat kita memegang sebuah jabatan, tapi kualitas kita dalam hal apa intinya menghadapi, ya, menghadapi sebuah masalah ataupun sebuah hal yang harus kita dewasa. Gitu. Ya. Kalau kemarin sempat, kalau nggak salah di malam Sabtu ya, malam Sabtu kemarin Cabu Renaldi berkunjung soan ke Kang ARD. Nah, ini di mata Kang ARD sosok Kang Renaldi seperti apa ini? Ya begini, itu kan awal baik,
awal baik calon pemimpin Subang yang ketika menang dalam hal konsultasi mau mendatangi yang kalah, tidak jumawa, ya, merangkul, mengajak membangun Subang bersama-sama. Dan itu kan salah satu ciri bahwa pemimpin ke depan itu ketika menang bukan dia merasa bahwa saya bukan milik kelompok, bukan milik pendukung, bukan milik partai, tapi milik semua rakyat Subang. Dia buktikan dengan mendatangi saya setelah pencoblosan ketika secara hitungan quick count menang, apalagi sekarang secara resmi sudah jelas ditetapkan sebagai pemenang. Itu kan langkah pemimpin yang betul-betul sudah memperlihatkan kedewasaan, kepemimpinannya diperlihatkan, ya. Apapun itu punya rencananya seperti apa, yang jelas dia sudah tunjukkan. Dia sudah tunjukkan gaya kepemimpinannya, gaya kepemimpinannya yang tidak jumawa, tidak merasa bahwa saya adalah pemenang, gitu. Itu kan sudah ditunjukkan dari datangnya Kang Relnadi datang ke kita. Nah, mengajak merajut, ya. Dia di sela-sela perbincangan itu bahwa tidak sanggup untuk membangun Subang bekerja sendiri, bahwa dia harus banyak yang terlibat dalam membangun Subang karena PR Subang yang begitu banyak yang harus diselesaikan, dan banyak juga pembangunan yang memang harus melibatkan semua stakeholder. Nah, ini menunjukkan bahwa Kang Relnadi memang perlu didorong oleh kita untuk bisa membuat Subang maju dari ketertinggalan tahun-tahun ke belakang. Dan itu mungkin ajakan Kang Relnadi kepada kalau nggak salah dalam statementnya tidak ada lagi sekarang kubu paslon 01, 02, 03 yang adalah kubu masyarakat Kabupaten Subang. Kan itu. Artinya kalau dijabarkan sangat luas, mengajak pada semua masyarakat Subang di berbagai komponen bareng-bareng memajukan Subang. Kan gitu. Nah, ketika Kang ARD selepas hasil pleno KPU Subang nih, yang pada hari ini, hari Rabu tanggal 4 Desember, secara resmi menyatakan paslon Relnadi dan Agus sebagai pemenang atau unggul telak meraih suara di Pilkada Subang. Harapan Kang ARD ke masyarakat Kabupaten Subang, apa yang perlu disampaikan? Ya, harapan saya ke masyarakat Subang, apa yang menjadi kebijakan Bupati terpilih yang betul-betul berpihak terhadap masyarakat, terhadap pembangunan yang pro masyarakat, harus dikawal, harus dijaga, harus dibantu, gitu. Beri kesempatan Kang Relnadi sama Kang Agus ini untuk memimpin. Kita lihat sejauh mana keseriusan Kang Relnadi sama Kang Agus untuk memimpin. Nah,
beri kesempatan mereka membuktikan apa yang menjadi visi misinya yang disampaikan, janji-janji politiknya. Jadi jangan dulu dihujat, jangan dulu ditentang sebelum membuktikan. Ya. Gitu. Sebelum suruh buktikan dulu kemampuan dan tidak mampu seseorang menjadi pemimpin itu kan setelah ada pembuktian. Kalau belum ada pembuktian, yang belum apa-apa dianggap tidak mampu, ya repot. Bagaimana cara bisa masyarakat menilainya? Sama dengan kemarin partai yang ngusung kita, belum perang sudah ngomong gak mampu kan, ya itu kan repot gitu. Dan kemudian pasca pilkada ini, Kang ARD akan lebih enjoy kembali lagi ke basic sebagai pengacara dan pengusaha. Enjoy ya? Ya enjoy saja gitu. Namanya juga kan dari awal kan saya diminta. Saya diminta, saya disuruh, ya, saya dimohon agar bisa mencalonkan bupati untuk bisa membereskan Kabupaten Subang. Nah, beresnya itu seperti apa? Ya, kita coba gitu, membereskan, merapihkan Kabupaten Subang dan memajukan Subang. Ketika saya diminta oleh tokoh politik ataupun tokoh masyarakat seperti itu, ya tidak ada salahnya saya secara apa namanya, secara rasa sebagai orang yang terpanggil lah, keterpanggilan sebagai putra daerah lahir di Subang, ya kita ingin memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat Subang dan Kabupaten Subang. Soal terpilih dan tidak terpilih, ya urusan belakangan, itu kita berjuang saja dulu. Jangan sebelum berjuang sudah apa namanya? Ditinggalkan. Sudah kabur. Kabur ya. Sudah kabur. Saya nggak merasa ditinggalkan. Gitu. Kalau soal ditinggalkan nggak ditinggalkan, ya tanya yang meninggalkan. Oke, Kang. Oke, siap. Setelah mengikuti konstelasi politik dan diusung oleh sang maestro politik Bang EF, ilmu apa yang Kang EF dapat setelah diusung oleh Bang EF sebagai maestro politik? Saya dapat ilmu banyak di apa namanya, mengikuti pilkada ini. Apa itu? Bahwa kita ini lebih diberikan sebuah hal yang sangat luar biasa dalam kedewasaan menilai, ya, kedewasaan menilai, kedewasaan bersikap, kedewasaan berpikir, ya, kedewasaan dalam berpendapat, banyak gitu, ya. Satu itu. Dan yang paling sangat saya dapatkan adalah beraneka ragam ke masyarakat Subang yang terbaca oleh kita semua dalam hal menentukan, ya, menentukan pilihan. Jadi itulah yang saya dapat. Oh ini pejabat ini gimana, ini bagaimana gitu. Itu kita banyak gitu. Yang paling penting, paling dapat adalah ilmu menghilang. Ilmu menghilang. Itu yang saya paling dapat adalah dapat ilmu baru dan ilmu menghilang. Jadi alhamdulillah di pilkada ini saya dapat ilmu baru. Yaitu ilmu menghilang. Yang diajarkan oleh ya saya tidak. Ilmu menghilang itu sangat luar biasa. Jarang orang menurunkan ilmu pamungkasnya. Gitu. Begitu. Oke. Terima kasih nih bincang-bincang santai. Dan mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh publik. Bagaimana karakter yang sebenarnya, bagaimana kelogoan seorang ARD pasca pilkada, bagaimana ternyata jiwa satria seorang aktivis senior
di Kabupaten Subang, Kang Ede sudah barusan tersampaikan. Terima kasih Kang Ede. Siap. Demikian tulisan Metro Buana dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali di segmen yang lain bersama podcast Om Siap.